Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 2314010011. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dari surah Luqman ayat 16 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. In ankaral aswati la sawtul hamir. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya yaitu arti perkata dari surah Luqman ayat 16 sampai 19. Ya bunayya, wahai keturunanku, innaha sesungguhnya, in jika, taku adalah kamu, mithqala seberat, habbatin biji, min dari khardal sawi, fatakun maka adalah, fi di sakhrah batu, au fi atau di as-samawat langit-langit, au fil ard atau di bumi, ya'ti biha Allah mendatangkan dengannya Allah. Inna sesungguhnya Allah, latifun maha halus atau lembut, khabir maha mengetahui. Ya bunayya, wahai keturunanku, aqimis shalah dirikanlah salat, wa'mur dan suruhlah, bil ma'rufi dengan yang baik, wanha dan cegahlah, 'anil munkar dari perbuatan mungkar, wasbir dan bersabarlah, ala atas ma apa asabak menimpa kamu. Inna sesungguhnya, dzalika demikian itu, min dari azmil umur ketetapan perkara atau perintah. Wala dan janganlah tusa'ir kamu memalingkan, khaddaka mukamu, linnasi bagi manusia, wala dan jangan, tamshi kamu berjalan, fil ard di bumi, maraha angkuh. Innallah sesungguhnya Allah, la yuhibbu tidak mencintai, kulla setiap, mukhtalin orang yang sombong, fakhur kebanggaan diri, waqsid dan sederhanakanlah, fi dalam mashyik berjalanmu, waghdud dan lunakkan, min sawtik dari suara. Inna sesungguhnya, angkau seburuk-buruk, al aswati suara-suara, la sawtu sungguh suara, al hamir keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya yaitu tafsir dari Ibnu Katsir, yaitu dari surah Luqman ayat 16 sampai ayat 19. Yang mana ayat 16 itu Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Luqman menanamkan keimanan yang kuat kepada anaknya, bahwa Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan perbuatan sekecil apapun sebesar biji sawi
yang tersembunyi di batu atau di tempat-tempat yang paling jauh sekalipun akan Allah hadirkan dan perhitungkan pada hari kiamat. Nah, ini untuk menanamkan nilai takwa, muraqabah atau kesadaran akan pengawasan Allah, lalu dan keimanan pada hari pembalasan. Lalu ayat ke-17, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Luqman menyeru anaknya kepada 3 pilar utama, yaitu yang pertama mendirikan sholat, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hubungan sosial antara sesama manusia. Lalu yang ketiga bersabar atas segala cobaan yang akan datang dari 2 pilar yang tadi, yaitu sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas para nabi, dan kesabaran adalah bagian dari penting dari dakwah yang membutuhkan kekuatan mental dan spiritual. Lalu ayat ke-18, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dilarang memiliki kesombongan dalam diri dan gaya hidup seperti bersikap angkuh, memalingkan muka saat berinteraksi dengan orang lain, atau tidak menghargai orang lain, atau berjalan dengan penuh kesombongan. Dia mengutip sabda dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Lalu ayat 19, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berjalan dengan sikap tenang, tidak sombong atau tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, lalu merendahkan suara saat berbicara, tidak teriak-teriak atau bersuara keras tanpa adab. Allah mengumpamakan suara yang keras tersebut seperti suara keledai yang paling buruk dan menjengkelkan sebagai celaan terhadap perilaku yang tidak sopan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu konsep pendidikan dari surah Luqman ayat 16 sampai ayat 19. Yang mana yang pertama yaitu pendidikan akidah, yaitu tauhid dan kesadaran akan Allah. Yang mana pendidikan dimulai dari menanamkan tauhid akan adanya pengawasan dari Allah. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Mengajarkan anak untuk selalu merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah, sehingga membentuk integritas dan kejujuran dalam diri. Ini adalah fondasi awal dalam pendidikan Islam, yaitu membangun iman dan kesadaran spiritual. Lalu yang kedua yaitu pendidikan ibadah dan tanggung jawab sosial. Yang mana yang pertama itu pendidikan ibadah, khususnya yaitu sholat sebagai pilar utama agama dan sarana membina kedisiplinan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada pendidikan tanggung jawab sosial, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu mendidik anak agar peduli terhadap sesama orang lain, terhadap kebaikan masyarakat, dan berani meluruskan yang salah. Lalu yang ketiga yaitu tentang pendidikan dalam kesabaran sebagai bekal dalam menghadapi tantangan hidup dan dakwah. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan akhlak dan etika pergaulan, yang mana pendidikan akhlak dan sikap rendah hati menjauhkan diri dari sikap yang berlebih-lebihan, sombong ataupun takabur. Lalu mengajarkan etika dan bersikap berintegrasi, tidak meremehkan orang lain, tidak congkak dan dalam gaya hidup. Lalu ini membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan menghargai sesama manusia. Lalu yang keempat yaitu pendidikan etika dalam dan kesopanan. Yang keempat yaitu Yang keempat yaitu pendidikan etika dan kesopanan, yang mana pendidikan kesederhanaan dan ketenangan dalam bertindak. Lalu etika dalam berbicara, tidak berteriak-teriak, tidak kasar dalam berbicara. Suara yang kasar dan keras itu diidentikan dengan suara keledai, yaitu sebagai simbol dari rendahnya adab dalam berbicara. Lalu menanamkan kesopanan dan juga kontrol diri dalam berperilaku dan dalam berbicara. Baik, sampai di sini dulu materi kita. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.